A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekalian, insya Allah judul yang dipilih hari ini adalah terkait dengan tanda memperoleh panen akhirat, yaitu diperbaiki kehidupannya di dunia, gitu ya. Jadi kita ingin melihat di Al-Quran seperti apa persoalan ini, karena sesungguhnya ada sebuah hadis yang redaksinya kurang lebih begini. Jika seseorang yang tidak beriman atau yang kafir begitu ya, berbuat baik, maka Allah akan memberikan ganjaran kepadanya dikarenakan amalnya gitu. Artinya langsung tunai aja gitu kan ya, ditunaikan. Tapi jika seseorang yang beriman berbuat baik, maka Allah tahan gitu ganjarannya untuk akhiratnya. Dan dia diberikan tadi rizki ataupun kecukupan di dunia dikarenakan ketaatannya. Jadi mungkin tadi Allah yang maha tahu ya bahwa dunia ini harganya itu tidak ada harga sama sekali lah begitu ya, kalau dibandingkan dengan akhirat. Gitu. Sehingga seringkali mukmin beramal dalam rangka untuk mengharapkan dunia. Gitu. Tapi sebenarnya ketika mereka mampu mengarahkan amalnya untuk memperoleh ridho Allah dan taat ya kepada perintah Allah, maka Allah cukupi kehidupannya di dunia gitu. Tapi akan diberikan icip-icip rasa dari rezeki sorga yang biasa kita sebut dengan sorga dunia. Jadi ada yang disebut sorga dunia, ada yang disebut dengan neraka dunia gitu. Sama gitu ya, efeknya kalau neraka dunia ya panas gitu. Tapi kalau surga dunia itu dia adem. Jadi orang tenang, sakinah, mawadah, warohmah gitu ya. Baik, kita akan coba tadabbur langsung kepada ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Kita masuk ke sebuah doa ya. Jadi ini ada sebuah doa. Ini doa di waktu subuh ya, dari kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Rasulullah biasa berdoa gitu di waktu subuh. Nah, kurang lebih artinya begini. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rahmat dari sisimu ya. Yang dengan rahmat itu ya menunjukkan dengannya hatiku, memberi petunjuk hatiku, mengumpulkan dengannya yang terserak dariku, memperbaiki dengannya yang kusut padaku, yang mengembalikan dengannya kesenanganku, yang memperbaiki dengannya agamaku, yang menjaga dengannya batinku, yang mengangkat dengannya lahiriahku, yang mensucikan dengannya amalku, yang memutihkan dengannya wajahku, yang mengilhamkan dengannya petunjukku, dan menjagaku dengannya dari segala keburukan. Jadi kalau sahabat-sahabat lihat di dalam doa ini yang diminta cuma satu aja, yaitu mohon rahmat dari sisi Allah. Yang dengan rahmat itu dikasih itu semuanya. Jadi kalau berdoa itu sebenarnya tidak perlu banyak meminta kalau tahu esensinya gitu. Tapi jika orang memohon rahmat Allah dan Allah berikan rahmatnya, semua hal itu termasuk yang diberikan ya. Nah, apa yang menyebabkan orang itu kemudian tidak mampu memperoleh rahmat, yaitu karena terhijab. Ya. Macam-macam, terhijab dengan dosa, terhijab dengan pemikiran, waham, persangkaan, gitu kan ya. Nah, itu yang kita mohon kepada Allah agar diampuni, yaitu agar diangkat, agar dibersihkan semua hal-hal yang menghijab kita, agar kita bisa memperoleh rahmatnya Allah. Nah, dengan rahmat itu, ya semuanya otomatis, gitu ya.
Nah, jadi kalau sahabat-sahabat baca Al-Quran bisa menjawab sebenarnya setiap permohonan itu. Yang tadi, yang pertama itu menunjukkan dengan rahmat itu memberi petunjuk di qalbnya, dalam hatinya gitu kan ya. Nah, di Al-Quran ada misalkan sesungguhnya orang-orang yang beriman ya, Allah berikan petunjuk di hatinya dikarenakan keimanannya gitu. Jadi fungsi iman adalah saluran komunikasi kepada Allah ya. Yang dengan cahaya iman itu orang bisa memperoleh petunjuk Allah. Atau dalam bahasa yang umumnya, kalau Allah kasih cahaya di hati, kita bisa baca Al-Quran, kita bisa melihat ayat-ayat Allah di balik penghidupan, sehingga ketika kita ditimpa oleh segala macam peristiwa, kita tidak bingung, karena yang kita lihat adalah ayat-ayat Allah. Dan tentu ayat-ayat Allah itu untuk mengajari manusia. Gitu. Nah, jadi esensinya ketika kita diberikan petunjuk, kita baca, ya ketika kita tadi ya diberi cahaya di hati, kita bisa melihat ayat-ayat dalam kehidupan. Ketika ada peristiwa yang menimpa, ya, dan kita berhasil mengambil hikmah atau pelajaran di balik ujian dengan sabar, dengan sholat, maka pasti ujiannya diangkat, gitu kan? Karena Allah berikan itu untuk mengajari, gitu ya, bukan untuk mempersulit, gitu. Ya kadang-kadang manusia kan kalau nggak dalam kesulitan nggak mau belajar, kalau dikasih senang terus susah belajarnya, gitu kan ya. Jadi kadang-kadang Allah memberikan kesulitan-kesulitan agar manusia kemudian kembali kepada Allah dan mau belajar, gitu. Karena ketika dia belajar itu untuk dirinya sendiri, gitu. Nah kemudian mengumpulkan dengannya yang terserak, gitu. Itu di Al-Quran juga banyak ya ayat-ayat terkait dengan kami ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Artinya yang nggak berpasangan itu hanya Allah. Tidak ada satupun makhluk atau ciptaan yang tidak berpasangan, gitu. Manusia dengan rezekinya berpasangan, manusia dengan urusannya berpasangan. Manusia diberikan jodoh bukan hanya istri, tapi juga urusan, juga rezeki, juga tadi ya, macam-macam takdir ya sebagai pasangan, karena dengan itu semua Allah hendak mengajari tentang Allah ya. Nah jadi kemudian tadi memperbaiki dengannya yang kusut, di Al-Quran juga ada tuh. Janganlah kalian seperti wanita ya, seorang wanita yang tadi benangnya sudah dipintal gitu kan ya, kemudian dikusutkan kembali gitu. Nah jadi sebenarnya semua doa Rasulullah itu kalau ingin tahu maknanya itu harus baca Al-Quran. Ya dengan kita baca Al-Quran kita tahu apa maksud dari setiap permintaan itu ya. Tadi yang kusut agar dikembalikan, agar diperbaiki gitu kan ya. Kemudian tadi mengembalikan kesenangan gitu kan ya. Ya kesenangan itu ketika orang itu ditempatkan dalam sebuah takdir ya, dalam sebuah kebun kalau istilahnya surga itu, yang di dalamnya itu jannah ya, sesuatu yang pas buat dia gitu. Jadi ketika seseorang mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan dirinya, itu nggak akan tersiksa meskipun tantangannya banyak, dia nikmat gitu kan ya. Tapi kalau orang mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya, itu akan berat gitu. Meskipun kalau urusannya gampang pun, dia akan terasa berat gitu. Nah jadi begitu, ini ada doanya. Jadi itu yang pertama tadi ya. Nah kemudian kita lanjut dulu. Jadi ini doa dengan sekian banyak nikmat yang Allah berikan, itu yang diminta hanya satu, rahmat Allah. Sebenarnya rahmat pertama yang kita minta itu adalah mutahharun ya. Bagaimana caranya kita mohon ampun kepada Allah agar Allah bersihkan kita dari semua penghalang. Ya, karena tidak bisa menyentuh Al-Quran kecuali al-mutahharun, orang yang Allah bersihkan kan. Jadi kita akan bingung selama dosa-dosa kita tidak Allah bersihkan gitu. Dan tanda bahwa Allah mengampuni dosa seseorang adalah dia dijadikan belajar begitu ya, atau paham terhadap kesalahan yang telah dia lakukan gitu. Jadi bisa memperoleh hikmah ya dari kejadian gitu.
Jadi kalau kita ngerti kenapa kita ditimpa takdir A, B, C, D dalam kehidupan kita, itu berita gembira ya. Artinya dosa kita Allah ampuni gitu. Tapi kalau kita masih bingung dengan takdir-takdir yang menimpa, maka kita harus banyak-banyak istighfar agar Allah ajari gitu. Karena kalau orang bingung itu susah untuk ridho kan. Orang akan terus menyesali gitu. Masa lalu, banyak trauma, banyak seandainya dalam hidup itu yang seharusnya kalau Allah ajari, dia jadi ridho gitu, bahwa semua yang menimpa dia atas izin Allah dan ada kebaikan di balik itu gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjut. Kemudian kita lihat di Al-Qur'an ya. Ini Quran surat Asyura kalau nggak salah. Ya, Quran surat 42 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, atau keuntungan dunia. Tetapi dia tidak akan memperoleh bagian yang di akhirat. Jadi kita harus hati-hati sebagai mukmin, muslim, jangan salah berharap gitu ya. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, nah kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya adalah perantaraan untuk memperoleh akhirat gitu. Jangan sampai yang menjadi sarana menjadi tujuan maksudnya. Ini sebenarnya cita-cita seseorang mukmin agar bisa memperoleh keuntungan di dunia itu menyimbolkan kurangnya ilmu. Ya memang ada ayatnya ya, carilah dengan apa yang Allah berikan di sisimu akhirat gitu. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Ya. Nah, orang sering salah membaca gitu, mengatakan bahwa tuh kan yang bagian dunia jangan dilupakan. Maksudnya bukan begitu. Nanti insya Allah kita akan bahas di sesi yang lain ya. Pengharapan seorang mukmin tuh harus penting bahwa dia harus tetap bisa fokus untuk melihat bahwa kehidupan itu akan ada fase yang lebih panjang dan lebih berat ketimbang dunia. Ya. Jadi kalau orang diberi kenikmatan di dunia, itu sifatnya sementara. Semua kenikmatan yang Allah beri di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian juga ketika diberi kesedihan, jangan terlarut oleh kesedihan itu, karena kesedihan yang ada di dunia, itu pun sifatnya hanya ujian saja gitu. Tapi bagi orang yang bersabar, di balik itu Allah akan memberikan banyak anugerah kenikmatan. Jadi ketika kita banyak bersedih karena urusan dunia itu sebenarnya simbol akal kita yang belum banyak paham gitu. Jadi orang itu sedih kehilangan dunia tapi nggak sedih kehilangan akhirat, kehilangan agama, begitu kan ya. Nah, jadi tadi barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Jadi bahasanya di sini hars. Hars itu ini kan mangkana yuridu hars gitu ya. Hars itu panen hasil bumi gitu, hasil memanen sesuatu yang kita tanam ya. Jadi di sini kalau seandainya dia beramal soleh, dia ingin buru-buru panen di dunia gitu. Ya, semua kebaikan yang dia lakukan, dia inginnya Allah balas di dunia. Ya. Sampai kadang dia bingung, ya Allah saya tuh banyak berbuat baik, kenapa ya kok hidup saya gini-gini aja gitu kan ya. Nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia belum paham ya. Allah menyimpan macam-macam kebaikannya itu untuk kehidupan yang berat. Kalau di dunia Allah yang atur nanti takarannya gitu. Gitu. Yang di dunia takaran yang toyib menurut Allah itu yang harus kita ridho. Jadi kita tidak boleh mengharapkan seperti orang lain. Setiap orang itu porsi rezekinya itu sudah tertentu, setiap keluarga bahkan. Jadi kalau misalnya kita melihat keluarga orang lain, kenapa ya saya nggak bisa seperti orang itu artinya dia tidak memahami bagaimana Allah mengatur
penghidupan ya. Setiap orang itu sudah diberikan porsinya yang paling toyib gitu, bagi dia. Nah, jadi panen tadi itu akan dia butuhkan untuk kehidupannya yang akan datang. Ya. Tapi juga itu diberikan juga di dunia oleh Allah, gitu ya. Dalam bentuk itu yang disebut sorga dunia, gitu. Sorga dunia, gitu kan. Tapi orang yang kemudian tadi beramal tapi selalu meminta panen di dunia, ya jadi agak sulit ya. Makanya kan kita sering bersedekah supaya Allah tolong dunianya gitu. Ya kita ingin begini, kalau saya sedekah dibayarin nggak ya sama Allah utang saya gitu. Kalau saya sedekah, apakah kemudian kehidupan saya akan jadi baik, kemudian saya bisa beli rumah, saya bisa punya kecukupan hidup ya, agar kehidupannya jadi lapang gitu kan. Nah, seperti benar ya, ya berharap ke Allahnya udah benar, tapi ada yang nggak tepat juga sebenarnya, gitu kan ya. Ada yang nggak tepat. Jadi ketika orang beramal soleh atau orang bersedekah, tapi yang dia incar itu adalah duniawi, gitu ya. Sebenarnya yang dunia itu Allah akan kasih, gitu kan. Tapi mekanismenya nggak boleh langsung minta dunia. Yang diminta itu akhirat. Nah, nanti dari akhirat Allah turunkan, rembeskan ke dunia bagian-bagian surga akhirat yang kemudian dia bisa peroleh hari ini gitu. Nah itu tipis ya perbedaannya, tapi mekanismenya seperti itu. Nah kita lihat dulu ya. Nah di Quran surat Al-Baqarah ayat 25, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami dulu, ya waktu di dunia gitu. Dan mereka diberi buah-buahan yang serupa. Dan bagi mereka di dalamnya memperoleh pasangan-pasangan yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Jadi kadang-kadang Al-Quran itu ya begitu ya, memberikan banyak kunci. Kalau kita hanya ngikuti teori yang umum, kadang-kadang kita kehilangan mekanisme yang hak gitu. Dunia ini mekanisme yang haknya Allah yang mendesain, sunatullah ya. Jadi tadi misalkan orang bekerja ya semakin dia bekerja keras, semakin dia hebat ya tentu dia makin banyak hasilnya. Iya, kalau harapannya dunia, maka berbanding lurus orang yang bekerja memperoleh bagian dunianya full, gitu kan ya. Tapi kalau yang diperolehnya full, bagian dunianya hanya dua kemungkinannya. Satu, dia itu udah Allah biarkan, ya, tidak lagi dikadar. Kalau mukmin itu, meskipun dia usaha gila-gilaan di dunia, karena dia mukmin, dia mohon terus ke Allah kan, ihdinas siratal mustaqim. Yang nyampe ke dia itu tidak berbanding lurus dengan usahanya, tapi berbanding lurus dengan keadaan dirinya. Jadi usahanya 100%, tapi kondisi keadaan dirinya hanya mampu menampung rezeki 50%. Yang dikasih kadarnya yang 50%. Kenapa? Karena kalau dikasih lebih dari keadaan dirinya, dia akan nggak kuat memikulnya. Jadi melenceng gitu. Nah, makanya ketika orang berusaha keras, yang dia peroleh adalah yang sesuai kadar Allah. Makanya di sini disebut, di ayat yang sebelumnya disebut, orang yang mengharapkan tadi, keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian daripadanya gitu. Ya sesuai yang dikadar gitu ya. Tapi orang yang memperoleh full sesuai hasil kerasnya ya, setiap kali dia berusaha sukses selalu ya, kita harus bertanya ya, jangan-jangan Allah kasih semua meskipun keadaannya belum siap ya. Karena Allah ingin mengganjar full di dunia, di akhirat nggak ada bagiannya gitu. Jadi jangan sampai kita ketipu gitu. Tapi kalau mukmin, orang yang berharap ke Allah, ingin kembali dalam keadaan bersih, itu yakinlah akan lebih banyak kadarnya ketimbang kodok ya.
Qada kan ketetapan, kalau qadar kan ukuran. Nah, karena Allah itu menghendaki kebaikan, Allah akan menurunkan rizkinya itu sesuai dengan kadar, ukuran, gitu. Tidak akan jor-joran ya, kecuali dia terperbaiki dulu dirinya, baru Allah kasih. Gitu. Jadi kalau mukmin, rizki dunianya tidak berbanding lurus dengan usahanya, gitu. Tapi berbanding lurus dengan keadaan dirinya. Jadi kalau usahanya standar saja, sesuai yang dimampukan, tapi dia memperbaiki terus keadaan dirinya, ya, tidak silau dunia, tidak berangan macam-macam ya terhadap kenikmatan dunia. Pokoknya kalau dikasih itu dipergunakan sesuai kebutuhan dan sisanya akan diinvestasikan kembali di jalan Allah. Itu malah Allah buka gitu. Kalau mukmin gitu kan ya. Makanya kan kita sering bingung, sudah ngaji, sudah bertaubat, sudah terus ya bermunajat kepada Allah, tapi kenapa kok kehidupannya terpuruk terus gitu? Bukan usahanya yang salah sebenarnya, tapi niat dan harapannya jangan-jangan yang salah, ya kan? Karena yang diharapkan adalah tadi keuntungan dunia. Nah, makanya mekanismenya adalah mereka akan diberikan ketika nanti ya kita di sorga diberikan rezeki buah-buahan, kemudian mereka-mereka yang masuk sorga mengatakan ini rezeki seperti yang dulu diberikan kepada kami ketika di dunia, dan mereka diberikan yang serupa memang ya. Dan bagi mereka di dalamnya ada pasangan-pasangan yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi di dunia ini tadi Allah juga memberikan rizki yang thayyib ya. Sorga dunia itu adalah hasil panen akhirat yang Allah izinkan diicipi gitu kan. Diberikan icip-icip di dunia gitu. Nah, kalau orang beriman gitu. Dia beramal soleh aja, nggak pusing menuntut kepada Allah. Amalnya Allah terima, dilipat gandakan di sisi Allah ya. Nah, di sana tabungannya banyak, itu dirembeskan ke dunianya gitu. Sehingga menjadi kabar gembira bagi kita. Bagi siapa yang hari ini diatur oleh Allah, hidupnya penuh dengan ketenangan, qanaah, merasa tentram hatinya dalam bidang yang dia kerjakan hari ini atau kondisi kehidupan, itu artinya sudah tanda-tanda ada rembesan ya. Jangan-jangan menjadi penghuni jannah karena sudah dikasih icip-icip buah surganya gitu kan. Nah, tandanya gimana? Tandanya adalah harus bisa dengan jujur mengatakan yang kita hari ini nih, ini adalah dalam kondisi terbaiknya. Tidak ada satupun yang kita ingin rubah dalam kehidupan kita. Itu tandanya orang sudah masuk ke titiknya gitu. Meskipun itu susah gitu. Ya, sebagian besar manusia ya, itu pasti banyak hal yang masih ingin diupayakan dirubah gitu. Karena kita masih dalam proses menuju ke sana gitu. Tapi kalau dia udah sampai, artinya dia bisa mensyukuri semua hal dalam kehidupannya tanpa ada satupun yang dia sesali gitu. Bahwa pengaturan hari ini dia bisa bersaksi kepada Allah, itu adalah pengaturan yang terbaik. Dan kalau disuruh milih mau apa yang dirubah, nggak ada yang dirubah gitu. Nah, tapi ketika belum sampai ke sana, artinya kita terus berjuang hingga bisa sampai masuk ke sana. Yang disebut sorga dunia tadi ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kenapa tadi sebab gagal memperoleh panen akhirat ya? Jadi panennya panen akhirat tetap, bukan panen dunia. Mukmin nggak panen dunia. Kalau dari mekanisme ayat tadi, dia memperoleh bagian dari rizkinya itu ya, dari hasil keuntungan panen akhirat yang Allah rembeskan ke dalam kehidupan hari ini, sebagai tanda bahwa kalau hidup semakin tenang, semakin ridho kepada Allah, artinya masuk kepada track yang semakin baik gitu ya. Tapi kalau masih ada ketidakridhoan, kita harus istighfar dan kita harus cari di sisi mana nih yang masih harus diperbaiki ya.
agar Allah masukkan kita ke jannahnya. Gitu. Nah, sebab gagal memperoleh panen akhirat, kita bisa lihat di Quran surat Al-An'am ya. Ya, Quran surat 6 ya. Ayat 136 gitu ya. Dan mereka menyediakan ya untuk Allah dari apa yang Dia telah ciptakan ya, berupa hasil tanaman dan binatang ternak, lalu mengatakan menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Maka bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan bagian yang untuk Allah sampai kepada berhala mereka. Sangat buruk apa yang mereka tetapkan, gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa tadi kan mereka banyak melakukan penserikatan ya ketika mereka beramal soleh, tapi kemudian bagian dari amalnya itu tidak semuanya diperuntukkan bagi Allah. Gitu. Nah, ini kan jadi ingat kisah Habil dan Qabil ya, Qabil dan Habil kan. Nah, di mana yang satu itu adalah tadi peternak ya, yang satu adalah petani gitu. Dua-duanya disuruh berkurban. Yang satu mengorbankan domba, yang satu hasil-hasil tanaman bumi gitu kan. Kemudian salah satunya diterima, yang salah satunya enggak. Dan Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi artinya apa? Itu profesi. Ya. Karena yang satu itu beramal soleh sesuai profesi. Ya, manusia beramal soleh sesuai dengan apa yang Allah berikan di tangannya. Gitu. Makanya kan sebaik-baik kasab adalah yang dikerjakan seseorang dengan kedua tangannya dan jual beli yang mabrur. Sehingga dengan hasil tadi, itu kita persembahkan kepada Allah. Gitu. Nah, ketika kita persembahkan kepada Allah, karya terbaik kita dalam kebidangan masing-masing, tanpa tercampur rasa ingin diakui manusia, ingin dianggap hebat, ya itu udah masuk ke syirik kecil yang minggu lalu. Nah, syirik asgor adalah ria kepada manusia. Nah, ketika Allah memberikan rizki kepada dia, kemudian dia beramal, kemudian dengan amal itu menghasilkan keuntungan, nah keuntungan itu, dengan keuntungan itu dia mengharapkan wajah Allah gitu, bukan wajah makhluk. Gitu. Tapi ketika dia mengharapkan wajah makhluk, ya, nah maka kemudian yang dia peroleh ya itu, gitu. Nah, sehingga dia akan terus berprestasi, tapi karena usahanya gitu. Sementara orang-orang yang tadi hanya ikhlas, tidak perlu pengakuan manusia, dia akan terus beramal untuk mengharap wajah Robnya. Nah, tidak ada keinginan eksis gitu ya di hadapan manusia, tapi nggak tahu bagaimana caranya Allah. Orang itu dengan mudahnya terus diangkat kedudukannya di hadapan manusia. Maksudnya hanya untuk ke Allah, tapi terus manusia itu semuanya jadi seakan-akan bisa melihat keutamaannya gitu. Kadang-kadang begitu, padahal yang dia harapkan hanya Allah. Itu cara Allah kadang-kadang jadi harus muter dulu gitu. Kalaupun nanti diberikan kemuliaan dunia, bukan karena kita mengharapkan kemuliaan dunia, kita hanya ingin dekat kepada Allah. Masalah nanti dimuliakan di dunia itu urusan Allah yang ngatur mekanismenya. Tapi karena kita tidak mengharapkan mau dikasih atau enggak, itu enggak masalah. Nah, ketika orang tidak bermasalah dengan pengakuan orang lain, ya, dengan ria tadi, artinya Allah siap untuk memberikan rezeki penuh, gitu. Karena nggak bahaya, gitu, bagi orang yang dikasih oleh Allah, tidak berlaku sombong di hadapan manusia, tidak ujub, tidak ria, ya Allah akan kasih terus, gitu. Nah, itu yang sulitnya ketika kita belum siap diberi macam-macam rezeki tambahan, Allah pasti akan mengkadar, gitu kan ya. Nah, jadi sederhananya memang tadi mekanisme ini ya sedikit saja untuk supaya kita bisa lebih mudah melihat skema Allah lah, begitu ya, di dalam mengatur. Jadi rezeki Allah yang kasih,
Nah, dengan rizki itu, ya, kan rizki itu sifatnya ilmu ya, pengetahuan, air disebutnya. Jadi rizki itu dari mulai airnya sampai kemudian panen menjadi buah gitu. Nah, kalau yang bisa dimakan di dunia adalah rizki yang dari pengetahuan berhasil dikonversi menjadi buah gitu. Nah, buah itu bisa buah akhirat, bisa buah dunia gitu. Jadi kalau orang dikasih rizki, dikasih pengetahuan, dikasih sumber bahan baku di sekelilingnya, tapi tidak mau beramal, nggak bisa juga gitu. Gitu. Nah, jadi rizki adalah Allah memberikan rizki dari langit berupa pengetahuan, termasuk tadi rizki dalam bentuk pasangan-pasangan. Gitu. Makanya tadi doanya Rasulullah kan dengan rahmat itu dikumpulkan bagiannya yang terserak gitu. Tapi itu sebuah pengumpulan bukan karena kerja keras kita mengumpulkan, karena kita tadi mensyukuri apa yang ada, bergerak sesuai ya dengan yang Allah mampukan dan qanaah dengan yang hari ini, tiba-tiba bermunculan datang yang menjadi bagiannya gitu. Kenapa yang menjadi bagiannya datang, Allah datangkan? Karena dia sudah berhenti mengejar-ngejar yang menjadi bagian orang lain. Ya. Jadi rizki haknya nggak akan datang selama dia masih ngejar-ngejar rizki yang bukan haknya gitu. Rizki yang halal tidak akan datang selama dia masih berpegangan kepada yang haram. Rizki yang toyib tidak akan datang selama dia masih mengambil yang halal tapi berlebihan batas gitu. Jadi Allah tuh nguji betul ya. Kalau meninggalkan yang Allah haramkan, dikasih yang halal. Kalau Allah kasih yang halal, dari yang halal hanya mengambil yang sesuai dengan kebutuhan, ya, tidak berlebihan, maka Allah datangkan yang toyib gitu. Itu terus akan Allah sempurnakan seperti itu gitu. Nah, jadi tadi ketika Allah berikan rizki, kemudian dengan rizki itu kita beramal ya, berusaha lah gitu ya, dengan kemampuan yang Allah berikan, yaitu bisa dengan muamalah dengan orang lain ya, macam-macam tuh. Nah, di sana kemudian apa namanya panen kan ya. Nah, panennya itu nggak direct gitu. Jadi ketika dia beramal semata-mata mengharap wajah Allah, dia serahkan panennya itu Allah yang ngatur gitu. Nah, ketika rizki yang di langit tadi panen, sebagian merembes ke dunia, itu yang keluar, itu yang disebut dunia yang ditundukkannya gitu. Nah, kira-kira mekanismenya seperti itu. Tapi ketika orang itu dengan karunia yang Allah berikan sangat hitungan gitu, segala sesuatunya harus dibayar gitu ya. Nah, sehingga lupa untuk berbuat baik kepada orang lain ya. Tadi berinfak, bersedekah dengan kemampuan yang dia punya, lebih mengandalkan mekanisme hitung-hitungan agar bisa hidup ya dari kemampuan yang Allah kasih tadi, maka dia dikasih ya sesuai hasil usahanya, bukan yang rembesan di atas gitu ya. Nah, jadi ya kira-kira seperti itu ya. Jadi Al-Quran tuh banyak mengkoreksi cara berpikir kita terkait mekanisme-mekanisme pengaturan hidup yang kita yakini karena semua orang sudah punya keyakinan yang sama seperti itu. Padahal tidak seperti itu kalau yang Allah jelaskan di Al-Quran gitu. Demikian mungkin sahabat-sahabat, mungkin sisanya kalau ada pertanyaan kita diskusi saja ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa langsung open mic dan kita tanya jawab atau berdiskusi gitu. Itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang ditanyakan rizki yang tidak tertukar ya. Ya, jadi itu kalau di istilahnya Imam Al-Ghazali disebutnya rizki yang maksum. Rizki yang maksum itu adalah rizki yang sudah selesai Allah bagikan. Artinya rizki pasangan kita. Jadi Allah itu ini apa namanya
kan di Lauh Mahfudz itu sudah ada semua ya, sudah tertulis semua. Sebelum kita diciptakan pun Allah sudah tulis semua. Ketika kita lahir, rezeki kita itu apa saja itu Allah sudah tuliskan gitu. Makanya di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang 4 jenis rezeki. Ada rezeki yang dijamin, ya. Ada rezeki yang dibagikan, ada rezeki yang dikuasakan, gitu lah ya, mamluk disebutnya, dan ada rezeki yang dijanjikan. Gitu. Nah, kalau pertanyaan Mas Taufik tadi adalah rezeki yang tidak akan tertukar, itu adalah rezeki yang sudah Allah bagi, gitu. Jadi setiap manusia itu sudah Allah berikan karunia-Nya sendiri, gitu. Nah, cuman jarang orang yang kemudian bisa memperoleh itu atau membuka khazanah itu, gitu. Jadi setiap orang itu sudah punya khazanah, sudah punya harta karunnya sendiri, itu hanya bisa dibuka kalau dia bersyukur. Ya. Jika orang itu bersyukur, maka khazanah itu akan memuncul ke permukaan, seperti ya. Nah, itu yang di Al-Quran dikatakan bahwa sesungguhnya atas Allah lah jaminan, ya. Tidak ada satu dabah pun kecuali atas Allah jaminan rezekinya. Ya, sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui di mana tempat mukimnya dan di mana tempat penyimpanannya. Jadi setiap manusia itu sudah ada depositonya gitu. Ya, dalam setiap nafas kehidupan ada deposito simpanan gitu. Jadi kalau misalkan sekarang nih per detik ini kita kemudian melakukan beramal soleh ya, kita beramal soleh di detik ini, maka kita akan memperoleh rezekinya di detik itu juga gitu. Nah, setiap hari itu akan selalu ada rezekinya gitu. Nah, cuman karena orang tidak beramal soleh ya, banyak melakukan amalan tapi belum tentu soleh lah begitu ya, sehingga dia tidak ditunjukkan di titik mana rezekinya itu Allah taruh hari ini gitu, yang kalau nggak dia ambil orang lain juga nggak bisa ambil sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya manusia itu sudah Allah jamin rezekinya, caranya Allah taruh tadi tempat mukimnya dan penyimpanan. Tempat mukim itu habitat si poros tasbihnya gitu ya. Kalau setiap makhluk itu misalkan tadi matahari ya, bulan, bintang itu semua beredar sesuai dengan garis orbitnya. Nah, itu artinya sesuai dengan habitatnya, sesuai dengan pola tasbih yang sudah Allah tentukan bagi mereka gitu. Makanya dikatakan burung-burung itu tadi karena bertasbih kepada Allah dengan mengepakkan kedua sayapnya, mereka itu pergi dalam keadaan perut kosong, kembali dalam keadaan perut terisi. Jadi karena mereka bertasbih, mereka bisa memperoleh rezeki ya setiap hari gitu, yang sudah Allah jaminkan buat mereka gitu. Nah, cuman kalau nggak diambil, ya orang lain juga nggak bisa ambil gitu. Cuman kan kita sering kali melihat rezeki orang lain gitu. Kita lupa kepada Allah untuk meminta rezekinya sendiri. Makanya kan Allah memberikan karunia kepada laki-laki dan perempuan ya, beda-beda masing-masing. Nah, kemudian setiap orang disuruh untuk meminta kepada Allah rezekinya atau karunianya sendiri gitu. Nah, seringkali itu tidak bisa karena orang melihat bahwa kehidupannya itu tidak lebih baik ketimbang orang lain. Padahal sama baiknya ya. Cuman kita belum bisa membuka tadi rezeki simpanan yang Allah taruh gitu karena fokusnya masih keluar, belum ke dalam gitu. Ya kira-kira itu Mas Taufik. Jadi yang disebut dengan rezeki yang tidak akan tertukar itu rezeki yang setiap orang tuh udah punya peta yang Allah kasih, ada tanda X-nya ya. Kalau dia menempuh jalur ini, itu nanti akan kebuka. Tapi karena dia tidak menempuh jalur yang itu, maka nggak ketemu gitu. Itu yang disebut Shiratal Mustaqim. Jadi kalau kita mohon ke Allah, ihdinas Shiratal Mustaqim. Nah, setelah sholat, kemudian kita bisa lebih paham ya,
amal soleh yang spesifik buat kita yang Allah kehendaki saat ini tuh apa gitu. Nah, ketika kita melakukan itu, keluar tuh rezekinya gitu, keluar pengetahuannya kan. Nah, kembali lagi bahwa yang disebut tadi rezeki yang mematerial gitu ya, mewujud dalam bentuk makanan duniawi, itu dimulai dari yang namanya rezeki pengetahuan. Nah, rezeki pengetahuan itu dikasih karena orang beramal soleh, dibuka tuh khazanah langitnya. Nah, dengan pengetahuan itu, dia bisa bergerak secara operasional, menemukan titik yang telah Allah sediakan gitu. Jadi bukan mencari rezeki yang nggak ada ya, tapi mencari harta karun yang sudah Allah sediakan buat dia. Nah, itu hanya bisa diperoleh ketika dia mengikuti jalan yang lurus gitu. Jadi kalau rezeki itu kan gini, kalau yang namanya rezeki itu sesuatu yang memberi hidup gitu. Sesuatu yang memberi hidup. Jadi disebutnya itu sustenance. Sustenance itu sesuatu yang menopang kehidupan. Itu yang namanya rezeki ya. Nah, bentuknya macam-macam. Ada hujan, ada matahari, ya. Kemudian ada hewan ternak, ada kemudian tumbuh-tumbuhan gitu kan. Nah, kalau kemudian tadi semua rezeki yang tadi ya, bahan baku kehidupan lah, itu manusia nggak mampu mengolahnya, ya dia nggak bisa memperoleh keuntungan berupa makanan untuk dirinya gitu. Jadi misalkan tadi, kalau misalkan kita punya yang namanya orang nomaden ya, berburu ya, makanya kan peradaban begitu. Kalau di Al-Qur'annya disebutnya Badui gitu. Jadi Badui itu adalah orang-orang yang Arab Badui adalah orang-orang yang belum punya tempat tinggal. Orang yang punya tempat tinggal itu yang sudah hijrah ya. Nanti alokasi tempat hijrahnya yaitu kalau di sejarah Islam itu dari Makkah ke Madinah hingga kemudian kembali lagi Futuhat Makkiyah gitu ya. Menguasai kembali Mekah gitu. Ada prosesnya gitu. Tapi orang yang belum punya tempat tinggal itu disebutnya Arab Badui gitu. Nah, kalau di kita itu istilahnya jadi nomaden lah gitu ya. Modern. Orang yang nggak punya profesi tetap, orang yang nggak punya keahlian yang apa ya, yang spesifik gitu. Akhirnya ngobjek sana sini dalam kehidupannya itu ya nyobain ini, nyobain itu, ya. Itu kan semata-mata dia mencari ya. Saya ini kehidupannya di mana sih? Akhirnya dia ngobjek banyak macam-macam gitu. Ya. Padahal sebenarnya kalau orang menemukan tempat mukimnya, ya, satu profesi, satu keahlian yang paling Allah mudahkan bagi dia, dan dia bisa diam tetap di situ, itu bukan hanya hidup, itu tegak gitu. Ya karena di situ ada simpanannya gitu. Nah, jadi kalau seandainya tadi Allah tidak memberikan pengetahuan, diajari, ya dia bisa hidup tapi hidupnya itu jadi nyangkul terus, Mas Taufik. Kalau dia berhenti nyangkul ya nggak dapat makan. Akhirnya dia diikat oleh hukum. Ya kalau kamu di dunia kamu nggak kerja kamu nggak bisa makan. Ya kerjanya kerja formil lagi, harus bekerja susah payah, dapat gaji, dapat penghasilan, harus begitu ya. Nah, istilahnya kalau zaman dulu tuh kalau hewan itu mau makan daging itu harus berburu. Nggak tahu hari ini dapat atau enggak. Tapi ketika kemudian peradabannya mulai Allah bangun, nah ketika peradabannya mulai Allah bangun, manusia jadi ngerti cara bercocok tanam kan gitu. Ini analoginya sama. Dari mulai yang berburu, nomaden, ya kan, kemudian diberikan teknologi pertanian, mampu bercocok tanam, sehingga hewan buruannya tadi ditangkap aja gitu. Akhirnya tidak lagi berburu, tapi ada rusa, ada domba, ada apa dan sebagainya, itu diternakkan. Kenapa bisa beternak? Karena sudah menguasai teknologi pakan. Kalau nggak bisa produksi pakan, nggak bisa ternak, ya kan? Ternaknya mati, gitu. Nah, jadi ketika orang itu dikeluarkan tuh kemampuan dalam menghasilkan buah-buahan tadi ya, tanam-tanaman dirinya,
Nah, itu dia jadi memperoleh penghidupan yang lebih mudah, tidak harus berburu gitu. Jadi analoginya tuh macam-macam ya, sesuai dengan peradaban manusia. Bahkan tidak semua orang harus beternak. Nanti Allah kasih juga peralatan. Ada yang dengan pulpen, ada yang dengan pedang. Ya, kalau hari ini kan ada yang jadi petani, ada yang punya macam-macam keterampilan ya. Profesi itu macam-macam keterampilannya. Ada yang ahli menulis, ada yang ahli tadi ya, seorang guru yang mendidik, yang jasanya dibutuhkan oleh orang lain. Itu penguasaan alat tuh. Ya. Nah, sehingga orang bisa diam di situ, ketemu poros tasbihnya, khazanahnya, rizkinya, itu keluar di sana harta karunnya gitu. Nah, jadi uh, rizki itu akan mewujud di dunianya, dimulai dari tadi Allah kasih dulu, install dulu pengetahuan, kemudian dia syukuri apa yang ada dengan dibelanjakan ya, diuji coba, diamalkan. Nah, pelan-pelan terus semakin melengkap tuh perangkatnya gitu. Nah, ya kira-kira seperti itu, Mas Taufik. Jadi yang disebut rizki itu memang macam-macam ya, dari mulai awal tadi pengetahuannya sampai dia mewujud gitu, menjadi bentuk penghidupan yang baik gitu. Itu semuanya rizki dari sisi Allah gitu. Cuman ada tahapannya Allah ngasih rizki itu. Gitu Mas Taufik, silakan kalau ada ini lagi. Makasih Mas. Ya, sama-sama Mas Taufik. Ini terkait rezeki, kalau ada yang kurang jelas atau penjelasannya kurang bagus, mohon ditanyakan lagi di grup supaya saya bisa nyiapkan ya. Tapi yakinlah kalau seandainya nanti rumusan tentang mekanisme rezeki Allah keluar, banyak yang koslet pemahaman kita terkait rezeki itu gitu. Jadi tadi bahwa ketika orang itu berharap keuntungan panen di akhirat, dia beramal soleh dengan rezeki yang Allah berikan, kemudian dengan amalnya itu kemudian menghasilkan keuntungan ya. Ya tadi keuntungan panennya itu ya kalau dia amal yang ikhlas ya panen di akhirat, yang kemudian nanti seakan-akan orang itu hanya ngurusi amal soleh, kehidupannya datang sendiri gitu. Padahal nggak datang sendirinya karena Allah datangkan, karena dirembeskan si rezeki dari akhiratnya ya, dari sorga yang akan datang. Makanya dikatakan mereka kekal di dalamnya, dan di dalamnya itu mereka diberikan pasangan-pasangan yang suci. Ini pasangan suci itu pasangan yang haknya gitu. Kalau rizki itu semuanya yang haknya aja gitu. Nah kalau yang hak itu akan dengan sendirinya datang terkumpul kalau dia tidak mengejar-ngejar yang tidak hak gitu. Itu seperti itu. Ini ada pertanyaan di chat ya, saya bacakan ya. Saya bacakan di chat. Ini kasusnya begini, ada satu bagian harta untuk kita, namun karena menjadi satu bagian dengan bagian saudara kita, akhirnya saat harta itu dijual, kita nggak dibagi. Apakah ini artinya sebenarnya bukan rezeki kita? Meski secara hukum ini adalah milik kita, meski pada akhirnya tidak sampai karena dizolimi saudara yang lain. Iya, betul. Jadi sering Allah nguji gitu. Sering Allah nguji gitu. Jadi pertanyaannya begitu. Jadi kalau dalam kasus kita itu kita udah bekerja keras untuk memperoleh sebuah pekerjaan atau proyek, tiba-tiba disikut sama orang lah gitu ya. Atau ketika berusaha bersama-sama, ketika berhasil bagian kita diambil sama orang lain. Kita dizolimi gitu kan ya. Semuanya atas izin Allah. Semua atas izin Allah gitu. Makanya kan yang jadi kata kunci itu adalah ketika kita dizolimi oleh orang lain, sebenarnya nggak ada persoalan selama kita tidak menzolimi diri sendiri. Karena sering kali Allah menguji kita dengan cara kita diizinkan dizolimi orang lain, ketika kemudian kita tadi ya tetap berlaku adil. Makanya kan ada ayat, janganlah kebencianmu terhadap satu kaum membuatmu berlaku tidak adil gitu. Jadi Allah hanya nguji sebenarnya. Ketika kita dizolimi oleh orang lain,
selama kita tetap takwa dan berlaku adil, kalau mau balas, balas sesuai yang proporsional. Kalau kelewat batas, kita resiko. Tapi kalau nggak ngerti batas, mending dimaafkan saja gitu. Nah, Allah akan ganti dengan rezeki yang lebih hak, karena itu ujian. Makanya dikatakan gini, Allah sering uji nih, ketika ada seorang pedagang ya, nah ini jual beli nih, jual beli. Kan kalau jual beli itu ada syaratnya macam-macam, ada syarat valid ya, syarat sah, yaitu jelas sesuai dengan hukum fikih ya. Jadi hukum fikih itu masuk ke hukum syariat itu di peringkat dasar lah. Ya, kalau jual beli barangnya jelas, ya penjual pembelinya ada, ditentukan harganya, kemudian mereka bertransaksi kan sesuai kesepakatan itu. Tapi ketika mereka bertransaksi, kemudian ternyata barangnya cacat, gitu kan ya, barangnya cacat, baru dipakai sebentar rusak, gitu kan ya. Nah, itu bagaimana cara membuktikannya bahwa sebenarnya barang itu cacatnya karena kesalahan siapa gitu kan ya. Makanya kalau sekarang tuh ada masa garansi, atau misalkan orang beli barang biasanya unboxing disuruh di-shoot dulu gitu kan ya. Bahkan waktu packing pun di-shoot juga oleh si penjualnya. Semua melakukan mekanisme kehati-hatian ya untuk memastikan bahwa itu rusaknya itu bukan pas di dia gitu kan ya. Nah, ketika terjadi kasus barang itu ternyata rusak, orang tinggal mengeluarkan bukti masing-masing bahwa tidak ada niat dari salah satu itu untuk mencurangi yang lain gitu kan. Nah, barangkali rusaknya entah di jalan, entah gimana, itu nanti bisa ditelusur lah gitu kan ya, kan ada asuransinya gitu. Nah, tapi kemudian katakanlah setelah kemudian terjadi komplain itu, si si pembeli mengatakan saya nggak jadi aja lah beli, ya, sudah kecewa karena barangnya rusak. Nah, ketika tadi mau diganti, dia bilang kembalikan uangnya saja gitu kan. Secara hukum si penjual tidak punya kewajiban untuk mengembalikan uangnya gitu, ya kan? Dia sudah ganti barangnya, sudah bertanggung jawab. Tapi secara keihsanan Allah ngasih peluang gitu. Sebenarnya orang yang jualan itu kan punya kebutuhan banyak, makanya dia jualan tuh ngumpulin dari bati ya untuk kebutuhan hidupnya. Nah, ketika ada kejadian-kejadian seperti itu, ada orang yang menyesal membeli, dan orang itu bukan karena nakal lah gitu ya, mungkin karena ada keperluan lain, kemudian boleh nggak ya nggak jadi aja belinya gitu kan. Sebenarnya penjual harus mohon tuh ke Allah gitu ya. Ketika dia membatalkan dan mengembalikan uang, mempermudah jual beli itu, dia menggugurkan hak. Nah, sebenarnya dia nggak punya kewajiban, tapi karena dia ingin berlaku baik, ihsan disebutnya, maka dia mempermudah pembatalan jual beli dengan mengembalikan uang. Nah, secara hitungan bisnis rugi, ya kan? Kenapa? Karena nggak jadi transaksi, ya uangnya dikembalikan, ya mungkin udah habis tadi dengan masalah ya prosesnya lah ya, proses menerima komplain dan sebagainya, operasional komunikasinya. Nah, itu yang disebut ihsan dalam jual beli. Nah, kalau orang melakukan itu karena yakin bahwa Allah itu menguji dia, ya, maka Allah akan berikan rezeki yang lain. Gitu. Jadi sebenarnya kalau rezeki dari keuntungan jual beli tadi mungkin nggak akan cukup, dan Allah tahu. Makanya kadang-kadang dalam jual belinya Allah uji. Kalau kamu gugurkan hakmu, kamu ambil kerugian di sisi manusia, tapi itu dalam rangka memperoleh keihsanan di sisi Allah, nanti rezekinya yang kamu dapat dari mekanisme dengan manusia berapa, sisanya itu Allah yang nanggung gitu. Kadang-kadang Allah ngasih begitu gitu. Nah, jadi dengan pertanyaan yang ada tadi, betul Allah sering nguji, kita rugi di dunia, diambil, diserobot orang lain, tapi kemudian kita mau mengurus, ketika kita mengurus orangnya keras, akhirnya kan kita panggil backing, panggil polisi, akhirnya sampai kesel ingin nyakiti juga orang itu, akhirnya bersengketa, akhirnya kita terjerumus kepada balas-membalas gitu ya.
dan lebih banyak ruginya buat kita. Jadi banyak dosa gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita menggugurkan, kita memaafkan, ya. Nah, kemudian menghadapkan wajah ke Allah, itu sebenarnya kadang-kadang Allah ngasih mekanisme rezekinya di situ yang haknya gitu. Ya kira-kira seperti itu dari pertanyaan yang ada di chat ya. Ya. Ini kan masalah mempromot ya. Jadi mempromosikan sebuah brand lah katakan begitu ya. Betul, Mas. Mempromosikan sebuah brand. Mau dia itu tadi mau dia itu ya mau produk, mau orang dan sebagainya gitu ya. Iya, Itu bisa macam-macam. Hari ini bentuknya macam-macam lah. betul. Nah itu memang kita harus lihat nanti karena di ilmu marketing itu banyak hal yang harus dikalibrasi ya. Makanya saya bilang gini, misalkan contoh, kalau teman-teman yang di marketing tahu hari ini ada yang disebut strategi harga coret gitu Mbak Melda. Ya, Iya, strategi harga coret. Saya baru tahu tuh. Strategi harga coret itu kalau kita lihat di aplikasi ya, harga 400.000 coret di bawahnya 250 gitu kan ya. iya betul. Nah, itu bohong atau enggak? Itu pertanyaannya kan. Iya. Itu bohong atau enggak? Beda dengan diskon. Ya kan, dia lagi Oh, diskon nih, harganya segini, kemudian ini ada sisa stok, maka tadi clearance sale gitu, cuci gudang, diskon sekian, ya kan? Tapi kalau sekarang, namanya strategi harga coret, gitu kan ya? mm-mm. Itu berbahaya itu kalau kita nggak paham ya. Jadi makanya kan Rasulullah bersabda bahwa tadi, memuji-muji barang dagangan itu melariskan dagangan tapi menghilangkan berkah, gitu kan? Nah, kalau seorang mukmin yang melakukan itu tanpa pengetahuan, maka akan banyak musibah dalam kehidupannya pasti. Itu kenapa kita nggak bisa bersandar kepada ilmu-ilmu bisnis, ilmu-ilmu pemasaran yang ada ya. Tapi semua ilmu yang ada hari ini kita harus kalibrasi dengan timbangan syariah. Apakah di situ ada sumpah palsu, ada kebohongan gitu kan? Kayak misalkan tadi endorse ataupun brand. Sebenarnya nggak apa-apa. Misalnya kita melakukan endorsement gitu kan untuk mempromosikan sebuah barang. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita sendiri yakin nggak dengan barang itu. Kita harus uji coba, kita harus menjadi pengguna, pemakai, dan kita melakukan komparasi studi terhadap barang yang sejenis, sehingga ketika kita mengatakan ini adalah produk yang terbaik ya, yang sejauh yang saya survei, dan saya pakai nih. Maka ketika dia melakukan promotion ya terhadap produk itu, dia akan menyampaikannya sesuai persaksian yang dia sendiri tadi membuktikan kan. Tapi karena dia tadi karena hanya dapat komisi aja gitu Mbak Melda, ya kan. Pokoknya dia dikontrak oleh sebuah brand untuk mempromot brand itu dengan menyampaikan tadi sebuah statement marketing lah ya. Yang itu ternyata melebihi dari produk itu sendiri. Banyak ngebualnya gitu kan. Oke. Nah, itu harus bahaya kita. Itu bahaya. Jadi bisa jadi kita dapat rezeki karena berhasil, karena jago pemasarannya, menguasai media. Akhirnya si produk itu jadi banyak yang beli, tapi kemudian banyak yang kecewa gitu, misalnya ya. Itu musibahnya akan masuk ke kita juga. Meskipun dapat dari fee, tapi nanti di sisi lain banyak musibah juga yang kita hadapi. Itu bahayanya tuh. Jadi ilmu-ilmu bisnis, ilmu marketing betul-betul kita harus kalibrasi. Jadi kalaupun tadi kita kontrak terhadap sebuah produk, kita mau promote, nah kita pasarkan sesuai speknya tanpa melebih-lebihkan, itu yang paling aman. Gitu. Makanya kan sebenarnya itu juga skill tersendiri bagaimana menyampaikan fakta dari sebuah produk ya. Gitu. Jadi kayak orang jual makanan dan sebagainya itu yang mengandung gula gitu kan ya. Itu dengan berbagai istilah-istilah kemudian dibikin zero kalori lah atau apalah gitu. Padahal ternyata itu yang paling banyak ininya ya bahayanya misalkan ya. Nah, hal-hal seperti itu hari ini sudah membanjiri market kita gitu. Betul.
Eh, jadi seperti itu Mbak Melda. Jadi memang cuman tadi kalau terkait dengan yang KOL dan sebagainya, menurut saya menarik untuk saya baca dulu. Tapi kira-kira prinsipnya gitu terkait dengan dunia marketing, promotion itu Mm-mm. ada rambu-rambu yang diberikan ya, bahwa sebenarnya sumpah palsu itu termasuk dari dosa besar di agama Islam. Hmm. Gini, ini hanya tidak hanya berlaku di dunia pemasaran ya. Ya, Misalkan di dunia hukum terkait dengan kasus-kasus, misalnya lawyer lah gitu ya, Mbak Melda ya. ya, Coba sekarang lawyer gitu. Orang membela antara kebenaran dan sebuah kesalahan ya. Bukan lagi bicara terkait benar salah, tapi jago-jagoan pembelaan gitu Mbak Melda. iya betul. Misalnya jago bicara, jago ngomong ya, jago ngomong, jago memutarbalikkan kata-kata ya dengan jadi Hmm. hal itu juga misalnya kalau kita seorang lawyer kan, dan kita mukmin juga harus hati-hati kan dalam memilih kasus juga kita berat tuh. Kita harus memastikan bahwa kasus yang kita ambil adalah kasus yang memang kita meyakini ingin melakukan pembelaan terhadap orang yang tidak bersalah, gitu kan misalnya ya. Mm-mm. Nah, kemudian tata cara untuk membuktikan itu pun harus menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sesuai dengan yang ada gitu, tanpa ditambah-tambah gitu kan, sambil tawakal dia ke Allah kan. Tapi karena ada kemampuan jago-jagoan di dalam bidang itu, orang seringkali apa ya, jadi mengandalkan trik gitu. Nah, itu jadi di semua profesi akan ada. Jadi kalau lawyer mau kaya ya sebenarnya dia ngambil kasus apapun ya, kasus-kasus apapun diambil, pokoknya yang penting itu jadi tenar kasusnya gitu kan ya. Tapi Ya. akhirnya yang dipertontonkan tuh edukasi yang buruk ya bagi masyarakat ya. Makanya Mm-mm. jadi setiap profesi itu akan Allah minta pertanggungjawabannya. Jadi setiap Mm-mm. profesi, mau itu dia tadi orang marketing, seorang lawyer, seorang dokter, siapapun, itu akan dilihat apakah tadi dalam rangka untuk mengharapkan keuntungan dunia, Ya. ataukah mengharapkan panen akhirat dengan profesinya dia, misalkan ya, dengan Mm. kemampuan saya menguasai ilmu pemasaran, saya bisa mempromot produk-produk misalkan yang bagus-bagus ya, misalkan gini, produknya ibu-ibu yang bagus-bagus, yang mereka itu apa namanya, mengerjakan kemampuannya dan dalam rangka untuk menafkahi keluarga, misalkan gitu ya Mbak Melda ya. Ya. Dan mereka punya budget terbatas, maka kita buat sebuah perusahaan pemasaran khusus untuk membantu misi menegakkan nafkah di rumah tangga, Mm-mm. menyalurkan kemampuan para akhwat misalnya. Jadi dia ada misinya menolong agama selain hanya dagang gitu Mbak Melda. Itu yang susahnya tuh nyari nyari cantolan ke Allahnya yang susah. Kalau hari ini ya tadi kayak talent manager gitu ya. Ya. Ya memang memanage talent itu amal soleh besar tuh Mbak Melda ya. Tapi kalau yang tidak talented Susah. di promote Ya repot tuh. makanya begitu. Jadi kan yang penting bisa bayar, ataupun tadi ya punya wajah yang marketable, pokoknya talentnya biasa-biasa aja tapi marketable gitu kan. Oh, kita promote, oh, repot tuh gitu ya. Iya, iya. Jadi memang setiap profesi itu sebenarnya punya fardu kifayahnya, Oh, punya posisi eh, penting ya untuk memastikan kehidupan yang Allah titipkan ini berjalan dengan baik. Ya kalau dengan profesi masing-masing bertanggung jawab dan mengerjakan perannya. Tapi tadi iya. yang talented malah nggak dipromot karena nggak bisa bayar. Yang nggak talented ya karena bisa bayar ya dipromot semua gitu kan. Mudah-mudahan ke depan sih saya ada rencana pengen mengkalibrasi semua tools bisnis sih. Oh ya, Jadi oke. jadi semua teori bisnis, semua teori pemasaran yang diajarkan di sekolah-sekolah bisnis itu kita pengen kalibrasi dengan syariah ya. Karena kalau kita mukmin nggak bisa pakai toolsnya orang yang nggak beriman masalahnya. Karena Oh, aturan rezekinya beda kan. iya. Tadi kan Karena ini. eh, ya memang apa namanya ya clearance sale ya Mbak Melda ya, clearance Iya. sale ya.
Ya nggak ada, nggak, jadi semua boleh gitu ya. Jadi misalkan tadi kalau barang daripada mubazir kan harus dikeluarkan ya. Tuh, sebenarnya prinsip-prinsip usaha itu syariah banyak membahas. Oh, Jadi ya. sebenarnya kayak misalkan perputaran barang di gudang kan kadang-kadang Ya. kita itu eh, apa ya? Memang kita harus harus punya ini juga ya. Artinya jangan sampai mengendap karena itu misalkan inventory cost itu juga ada biayanya gitu kan ya. Betul, betul. Jadi sebenarnya kita tuh memang harus gimana caranya ketika kita jualan kemudian ada barang-barang yang laku dengan harga pasaran gitu kan ya. Ya. Nah kemudian dalam kurun waktu tertentu kita juga harus mengosongkan gudang gitu kan agar Ya. inventory cost-nya itu nggak tinggi. Mm-mm, Maka mm-mm. untuk mengosongkannya itu akhirnya kita diskon dan sebagainya. Nah itu bagian dari ikhtiar sebenarnya gitu kan. Oh, oke. Dia bagian dari ikhtiar. Jadi tidak semuanya salah gitu. Justru kadang-kadang ada prinsip syariah yang ya udah jangan megang barang. Ya mungkin tadi barang ini salah beli, nggak banyak yang meminati. Ya udah Ya, ya. daripada nanti dia di gudang banyak, udah aja Mm-mm. gimana caranya. Yang penting bisa mengurangi kerugian. Nah dari Ya. sana hasil studi tadi ya kan Mm-mm. salah melakukan segmentasi pasar, memilih produk itu Betul, di putaran kedua dievaluasi itu caranya kita mensyukuri akal betul, ya betul. kan bahkan itu nggak laku itu juga sebenarnya Allah yang kadar nggak laku itu pasti ada something wrong kan maka Heeh. kamu evaluasi dulu apakah kamu benar bidangnya di situ. Nah Mm-mm. kalau benar apakah yang kamu tawarkan itu memang sesuatu yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh orang lain gitu kan ya. 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 Nah, kita tuh memang harus gimana caranya kita itu dalam mendeliver sebuah produk atau jasa, Mm-mm. itu jangan berpikirnya itu supaya saya bisa hidup, jangan gitu. Hmm. Berpikirnya adalah bagaimana saya bisa mendeliver value, sebuah nilai yang memang orang butuhkan, gitu kan ya. Hmm. Ya. Nah, jadi kalau memang dia ingin mendeliver sebuah nilai, baik itu dalam Ya. bentuk produk ataupun jasa, Ya. ya kan? Berarti dia yakin bahwa barang ini kalau misalkan ada di pasaran tuh akan dibutuhkan oleh segmen tertentu. Kasihan nih mereka nih kan Ya. dengan barang yang ada di kompetitor itu udah mahal, atau kemudian tidak lebih baik, misalkan gitu ya. Mm-mm. Nah, itu yang disebut fardu kifayah. Jadi ketika mereka ke sana fokusnya, justru nanti Ya. Allah melariskan gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau kita nggak jualan produk mikirnya apa ya buat nambah-nambah penghasilan kira-kira produk apa yang saya jual. Iya. Jadi dia kayak kayak jual kucing dalam karung karena dia sebenarnya nggak ngerti produk itu, ya kan? Hmm. Orang jual produk itu supaya dapat komisi, ya kan? Padahal harusnya jual produk itu karena dia melihat sebuah kebutuhan, sebuah problem di masyarakat lah atau di segmen tertentu. Kemudian dia cari produk-produk yang kira-kira bisa menjawab kebutuhan itu. Ya mungkin Oh, dia coba dulu pakai sendiri kalau produknya bagus. Ah saya pengen promosikan juga. Ah barulah mungkin dia apply jadi agennya misalkan gitu ya. iya. Nah, jadi tahap pertama memang melisting produk yang akan kita angkat tuh sangat penting. Jangan Hmm. sampai mengangkat produk, melisting produk hanya karena kita perlu komisi gitu. Allah nggak ngasih rezeki kalau kayak gitu kan Iya. ya. Iya. Nah gitu, Mbak Melda. Ya Ya. tipis-tipis sih bedanya ya, tapi ada niat yang berbeda gitu. Kalau syariah itu harus ke Allah ya ininya ya. Ya. Baik, sahabat sekalian nih sudah ada beberapa pertanyaan. Saya izin untuk save chat ya. Ya karena mungkin sudah masuk waktu zuhur. Kita sudahi dulu hari ini. Tapi harapannya gini. Harapannya sih kalau bisa minggu depan open mic aja. Jadi saya akan lebih berdiskusi ngobrol dengan yang open mic ya. Meskipun di chat mungkin banyak yang masuk. Kecuali kalau ada hostnya gitu. Kalau ada Indra, tapi saya sebenarnya mengharapkan bisa open mic agar kita bisa lebih cair lah diskusinya begitu. Jadi ada tiga pertanyaan yang sudah masuk. Insya Allah saya izin untuk menyimpan di kajian minggu depan. Tapi kalau misalkan sahabat-sahabat mau bersedekah, menitipkan pertanyaan lewat grup WAG kajian Rabu, saya akan sangat terbantu sekali agar kita betul-betul bisa mencari panduan
yang tepat, yang ringkas. Sisanya kita bisa uji coba untuk tadi membaca kasus-kasus praktek yang ada di lapangan ya. Tapi untuk memperbaiki di level operasional harus jelas dulu data problemnya apa agar bisa dicarikan panduan ayat yang mana gitu. Nah, agar nanti mudah-mudahan problem yang hari ini dirasakan atau dihadapi setiap orang itu yang kita cari panduannya. Jadi tidak hanya cari-cari kajian yang sifatnya hanya untuk literatur konseptual pemikiran ya, tapi betul-betul yang bisa membantu kita menata hati, menata sikap agar kemudian dengan penataan hati dan sikap itu Allah ridho dan mengajari yang lebih hak gitu dalam mengatasi setiap problem dalam kehidupan kita. Baik, sahabat sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Atas hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf, atas penjelasan yang kurang tepat atau kurang clear, semoga Allah yang akan memberikan pemahaman yang lebih hak kepada sahabat-sahabat. Semoga juga kajian Rabu ke depan bisa mengulas persoalan-persoalan dan mendaratkan ayat-ayat Quran agar bisa digunakan dalam tadi ya menyikapi setiap gelar kehidupan yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing, agar aspek manfaatnya itu real begitu ya. Baik, kita sama-sama akhiri kajian hari ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.